Selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur serta hormat kami ucapkan hanya kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan serta rahmat yang baru yang Tuhan nyatakan buat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh terbangun dari tidur kami, dan Tuhan memberikan kembali kami napas kehidupan untuk kami boleh beraktivitas menjalani hari-hari kami yang Tuhan masih percayakan buat kami. Oleh sebab itu Bapa, sebelum kami berangkat ke dalam aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini di hari Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-37. Beginilah firman Tuhan. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Di bahasa Batak Toba dikatakan, Sai alusi ma'au ale Jehovah, alusi ma'au tutu, asa tung diboto bangsoon, sasada hodo debata, ale Jehovah, asa tung di pauba, ho rohanasida, tumadikon Baal. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kekasih dalam Kristus Yesus, kita yang diberkati dimanapun kita berada. Elia memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Kuasa Tuhan agar orang Israel yang telah menyimpang dari jalan Tuhan, yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah menduakan Tuhan, dan yang telah mendukakan hati Tuhan itu kembali bertobat dan kembali berpaling kepada Tuhan Allah. Elia tidak hanya meminta Tuhan menjawab doanya Bapak Ibu, tetapi dia melakukannya dengan iman penuh bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya, bahwa Tuhan akan menunjukkan kekuatannya dan kekuasaannya. Oleh karena itu dengan iman yang teguh dia memohon atas kebaikan Tuhan. Saudaraku, sungguh ini mengajarkan kita juga semuanya, pribadi lepas pribadi, supaya kita mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh, berpengharapan yang kuat ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan setiap seruan dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan dan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bukan kehendak saya, bukan kehendakku, dan bukan kehendak kita. Tetapi Tuhan akan menjawab setiap permohonan dan setiap doa kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan saja. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cara yang sangat nyata
dalam peristiwa ini. Dalam hal turunnya api dari langit. Tuhan selalu mendengar doa umatnya. Dan ia menjawab dengan cara yang memperlihatkan kuasa dan juga memperlihatkan kasih setia Allah Bapa. Saudara-saudaraku, di dalam setiap doanya, Elia tidak hanya berdoa untuk mujizat, tetapi juga agar hati orang Israel itu diubahkan dan kembali kepada Tuhan Allah. Maka dari itu, pertobatan adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan beriman kita. Dan ayat ini mengingatkan bahwa betapa pentingnya kembali kepada Tuhan ketika kita telah merasa menjauh dari Tuhan. Betapa pentingnya berpaling kepada Tuhan ketika jalan-jalan kita itu telah serong dan telah menyimpang, bahkan telah lari dari jalannya Tuhan. Kita telah menjauh dari jalan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan daripada kita. Seperti Elia yang percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya, kita pun perlu memiliki keyakinan penuh ketika kita berdoa kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mendengar. Percaya bahwa Tuhan akan menyendengkan telinganya untuk mendengar dan akan menjawab doa kita seturut dengan kehendaknya Tuhan dan pada waktunya Tuhan. Bukan pada kehendak kita dan pada waktunya kita. Maka dari itu, saudara-saudaraku, kekasih dalam Kristus Yesus, jangan ragu untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan bimbang bahwa pertolongan Tuhan itu akan selalu mendampingi kita. Pendampingan Tuhan akan selalu kita rasakan jika kita berserah kepada Tuhan. Tetaplah berdoa dalam iman kita dengan yakin dan teguh hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan agar kita mampu melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun yang kita lakukan sepanjang satu hari ini, dimanapun kita beraktivitas, pekerjaan apapun yang kita lakukan, yang seturut dengan kehendaknya Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita. Percayalah di dalam setiap pergumulan hidup kita, di dalam setiap gejolak kehidupan yang kita hadapi, baik itu membuat kita merasa tidak mampu dan kita merasa bahwa oleh karena pergumulan hidup itu kita merasa letih, lesu dan kita merasa berbeban berat, kita diajak kepada Tuhan. Berserulah hanya kepada Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu memberikan daya dan kekuatan yang baru bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Ya, Engkaulah Tuhan yang mampu mengubahkan setiap hati manusia yang berpaling dari Tuhan, yang jauh dari Tuhan, yang melupakan Tuhan. Dengan menunjukkan kuasa dan kasih-Mu, Engkau mampu memanggil kami kembali, sehingga kami boleh berbalik dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, karena kami berbalik ke dalam jalannya Tuhan. Dengan firman-Mu kami diteguhkan kembali, dan dengan firman-Mu kami memperoleh kekuatan dan semangat yang baru. Biarlah Tuhan yang mendengar setiap doa dan seruan kami. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa dan permohonan kami seturut dengan kehendak-Nya Tuhan, dan tepat pada waktunya, di waktunya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang kami andalkan, apapun aktivitas kami, dimanapun seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan buat kami, Tuhan pelihara mereka, dan Tuhan yang melindungi mereka dalam setiap aktivitas dan pergumulan hidup mereka. Inilah kami Bapa, kami sampaikan doa kami hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.